Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah, Pak. Imam Syafi'i kunut. Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan, pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah. Beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, sama di sini ya dengan kertas. Baik. Nah, sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut. Mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan atau tidak itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh imamnya kunut. Saya mengaminkan tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi, itu nggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas, karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Allahu Akbar. Yang salah, yang tidak, kita sepakat di situ. Baik. Saya dulu di Tripoli dapat kunjungan dari ketua PBNU dulu. Datang, ya. Mengatakan, alhamdulillah katanya Ustaz, di Indonesia sekarang NU dan Muhammadiyah sudah kompak. Subuhnya nggak pakai kunut katanya. Masya Allah, saya bilang, bisa begitu? Iya, karena nggak pada ke masjid semuanya, masing-masing. Masalah kunut subuh, memang terjadi perselisihan para ulama antara Imam Syafi'i dengan jumhur. Imam Syafi'i mengatakan, hadis tentang kunut subuh sahih, yaitu hadis lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta yafaraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Bapak tahu tidak, Pak?
hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Di mana Abu Ja'far Ar-Razi ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah atau tidak. Yang mensiqahkan dia siapa? Yahya bin Ma'in. Ali ibn Madini gurunya Imam Bukhari. Iya. Termasuk Imam Syafi'i mensiqahkan. Sementara ulama yang lainnya mendoifkan dari sisi hafalannya. Siapa dia? Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Zur'ah. Dan ini kepada pendapat inilah condong Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Beliau mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi saduqun sayyi'ul hifdz. Beliau orangnya jujur tapi buruk hafalannya. Dan pendapat ini yang saya pegang. Kenapa? Karena kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarh yang ditafsirkan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Berarti ada ulama yang memuji, ada yang mencela. Sedangkan celaan yang kalau disebutkan penjelasannya, perinciannya, kenapa sebabnya lebih didahulukan. Namun yang seperti ini ya menyebabkan Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Karena beliau memandang Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah, bisa diterima. Makanya menurut saya, dan ini pendapat juga jumhur dari jumhur, bahwa dalam masalah ini kita tidak bisa saling memasakkan pendapat juga. Kita hanya sebatas menjelaskan ini yang rajih. Ini apa? Yang rajih. Walaupun memang ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, itu bid'ah. Tapi memang ini bid'ah yang masih diperselisihkan. Iya. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan jumhur ahli hadis mengatakan bahwa itu sebatas tidak disyariatkan saja, tidak sampai kepada bid'ah. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Yang jelas jangan gara-gara qunut subuh kita jadi ribut. Ya. Jangan sama sekali ya akhul Islam azakumullah.